batu sampai sanggau. Sekarang bagaimana jika kemudian ada yang menerjemahkan bahwa tulisan di batu sampai sanggau ini sebagai contoh, misalnya ada yang mengartikannya sebagai surga dan neraka atau apalah begitu. Sekarang bagaimana kita bisa mengartikan sebuah tulisan jika kita juga tidak tahu bagaimana membaca tulisan itu? Terjemahan, makna, arti bisa didapatkan ketika kita tahu dan bisa membaca tulisan tersebut. Lalu dari mana kita bisa mengetahui makna dan arti? Jika dipaksakan bahwa bunyi dari tulisan tersebut adalah tulisan Sanskerta dan Pallava, sedangkan satu huruf pun, satu abjad pun, satu aksara pun di Sanskerta dan Pallava tidak ada kemiripan. Bagaimana kita bisa menemukan bunyi dari tulisan tersebut? Jika tulisan tersebut tidak bisa dibaca, belum bisa dibaca, otomatis tulisan tersebut juga belum bisa diterjemahkan bunyinya, belum bisa diterjemahkan bahasanya. Sebagai contoh, ini sebagai contoh saja. Jika kita melihat ada sebuah tulisan Arab, contoh saja, yang sebenarnya tulisan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagi yang bisa membaca tulisan tersebut. Bagaimana jika ada orang yang tidak bisa membaca tulisan Arab atau istilahnya tidak bisa mengaji? Tentu dia tidak bisa membaca tulisan itu. Dan jika tidak bisa membaca tulisan itu, otomatis juga tidak akan bisa menerjemahkan apa terjemahan dari bunyi tulisan tersebut. Namun, jika ada orang yang telah memahami tulisan Arab atau bisa mengaji, dia bisa membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tentunya adalah artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sebagai contoh. Begitu juga pahatan aksara di batu pahat dan batu sampai sanggau ini. Jika tulisannya pun belum bisa dipahami, ini bentuk tulisan apa? Bagaimana mungkin bisa diketahui maknanya? Jadi, bagi pendapat yang menyebutkan bahwa ini adalah tulisan Sanskerta dan Pallava, mesti dikaji ulang karena tidak memiliki kemiripan sama sekali. Jika abjad dan aksaranya pun tidak ada kemiripan, kemudian ada yang menyebutkan bahwa tulisan tersebut dalam bahasa Sanskerta dan Pallava, juga terbantahkan. Karena apa? Tidak ada data dan fakta ataupun bukti yang mendukung. Sehingga terjemahan dari tulisan itu juga belum bisa diterima. Karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung.